Sudah Pak Pendi, sudah bisa kita mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siska? Sehat Pak Pendi, Alhamdulillah. Apalagi karena siang hari ini mau bertemu dengan Pak Pendi, sepertinya bisa bertambah sehat seperti ini Pak Pendi. Iya, ya. Oh, Ibu sekarang lagi di mana? Lagi di rumah Pak Pendi, kebetulan tadi baru pulang dari sekolah dan luar biasa ada masalah yang dihadapi di sekolah Pak Pendi. Oh, apa keluarga Ibu sehat, sehat semua? Sehat Pak Pendi, Alhamdulillah. Oh, ya kemarin juga kita telah ada juga mengadakan pertemuan Bu, tetapi kita bertemu jarak jauh saja oleh HP. Tapi saat sekarang ini kita telah berjumpa kayak ini Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa kita bantu nih Bu, persoalan yang Ibu hadapi di sekolah. Oh iya. Hari ini mau bercerita nih dengan Pak Pendi mengenai masalah yang dihadapi di sekolah Pak Pendi. Kebetulan ada permasalahan dengan salah satu murid yang ada di kelas Siska Pak Pendi. Ya. Oh, kira-kira gambarannya seperti apa persoalan yang ada di sekolah itu? Oh, seperti murid yang anu Bu, Nah, yang jadi oh, pemikiran bagi Ibu. begini Pak Pendi, di kelas Siska saat ini ada satu orang murid laki-laki. Dia kebetulan berasal dari keluarga broken home Pak Pendi. Dan dia baru pindah ke sekolah Siska itu sekitar kelas di awal kelas 5. Jadi sekarang sudah masuk 1 tahun lebih. Nah, selama berada di kelas 6, ini awal-awal dulu dia sering datang terlambat. Kemudian sudah dilaksanakan restitusi, alhamdulillah tidak datang terlambat lagi. Namun akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah. Dalam 1 minggu kadang tidak masuk 1 hari, minggu besoknya tidak masuk lagi 1 hari. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata penyebabnya karena ada yang karena mamanya sakit, tidak bisa mengantar ke sekolah. Dan rumahnya ini jauh Pak Indi dari sekolah, sekitar 15 kilometer dari sekolah. Kemudian setelah ditanya lagi, ternyata penyebab tidak datang ke sekolah ketika mama sakit atau ketika mama berhalangan mengantar ini karena memang kendala biaya. Saya pernah kami bantu Pak Pendi dengan biaya pribadi maupun dengan dana sekolah. Tetapi karena cukup besar Pak Pendi untuk pergi sekolah itu dia harus gojeknya itu 23.500. Pulang juga segitu. Jadi kira-kira 50.000 per hari itu habis untuk biaya bolak-balik ke sekolah. Jadi kami sedikit terkendala di sini bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikan masalah anak ini. Karena kalau sudah kelas 6 sering libur, tentu akan banyak materi yang tertinggal. Nah, setelah dijalin komunikasi dengan ibu mamanya, masalahnya memang itu ternyata masalah keuangan. Ini masalah yang kami hadapi di sekolah. Oh, kira-kira Bu yang melatar belakang apa kira-kira menimbulkan semangat bagi orang tuanya menyerahkan anaknya sekolah di tempat Ibu, sementara mendengarkan yang Ibu sampaikan tadi dia tinggal di Kota Dalam, bukan? Apakah Oh, ayahnya orang di sana ataukah cuman sekolah aja di situ kan? awalnya dulu Pak Pendi yang memindahkan anak ini dari rumahnya, dari sekolah yang dekat dengan rumahnya di Kota Lalang ke Belakang Balu itu ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau selama berada di Kota Lalang tinggal dengan ibunya ini, anak ini tidak terperhatikan sekolahnya Pak Pendi. Nah, jadi menurut ayahnya alangkah lebih baik jika dia dipindahkan ke Belakang Balu sehingga bisa diperhatikan oleh ayahnya. Tapi ternyata setelah sekolah di Belakang Balu, ayahnya sepertinya tidak memberikan perhatian seperti yang diharapkan karena ternyata yang mengurusnya masih tetap mamanya begitu. Itu Mbak Pendi. Oh, dari skala 1 sampai 10, dari skala berapa koneksi murid Ibu ini kira-kira Bu?
Bisa diulang Pak Pendi? Oh, dari skala 1 sampai 10, Bu. Kemudian skala berapa koneksi murid Ibu saat ini? Oh, hubungan saya dengan dia berarti ya Pak Fendi ya. Iya, Bu. Kalau dari 1 sampai 10, kalau untuk hubungan dengan mamanya bisa dikatakan berada sudah baik sebetulnya Pak Fendi. Hubungan yang masih kurang baik ini dengan ayahnya Pak Fendi, karena selama ini memang kami hanya berhubungan dengan ibunya saja. Jadi setiap permasalahan ini hanya dikomunikasikan dengan ibunya saja. Sementara dengan ayahnya kalau kita skalakan mungkin bisa dikatakan, karena dengan saya pribadi itu nggak pernah Pak Pendi, beliau ayahnya hanya berhubungan dengan Bapak Kepala Sekolah dulu ketika memasukkan. Mungkin kalau untuk hubungan dengan orang tuanya itu bisa dikatakan di posisi yang masih nol ya Pak Pendi ya, karena nggak pernah menjalin komunikasi dengan ayah. Tetapi kalau dengan ibunya itu bisa dikatakan sudah ada di level 9 atau 10 barangkali Pak Pendi, karena memang intens komunikasinya. Kira-kira apa ketentuan Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau yang saya pikirkan Pak Pendi, sepertinya saya, dari yang seperti Pak Pendi tanyakan, karena belum koneksi atau hubungan dengan ayahnya ini belum terjalin, sepertinya perlu bagi saya untuk menjalin komunikasi dengan ayahnya Pak Pendi, karena memang bagaimanapun tentu ayahnya punya tanggung jawab juga terhadap pendidikan anaknya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu adalah menjalin komunikasi dengan ayah si anak sepertinya Pak Pendi. Jadi sebenarnya saya juga akan bertanya kepada Ibu, kira-kira apa hambatan pencapaian tujuan pembelajarannya tadi, karena Ibu telah menjelaskan kepada saya tadi. Jadi saya lanjut pertanyaan, Bu. Kira-kira apa yang yang Ibu lakukan untuk mengadakan perubahan kepada anak tersebut, Bu? Eh, Rencananya Pak Fendi yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap anak ini, karena ini berkaitan dengan kehadiran sekolah dan itu juga karena ekonomi orang tuanya. Kalau dari si anak mungkin kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, karena ini berharapannya karena masalahnya memang tidak ada uang untuk pergi sekolah yang pertama, kedua juga tidak datang hanya karena jika mamanya tidak bisa mengantarkan ke sekolah. Nah, jadi hal yang bisa dilakukan di sini yang terpikirkan oleh saya, Pak Pendi, bagaimanapun meskipun orang tua sudah berpisah atau bercerai, yang namanya anak tentu masih tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Nah, jadi di sini saya berencana akan menghubungi ayah si anak dan menyampaikan kondisi bagaimana kondisi anak ini dengan di sekolah, dan tentunya berharap ayah akan bisa memberikan apakah itu solusi barangkali, atau mungkin mengantar jemput anaknya, mengambil alih tugas mengantar jemput anak, atau mungkin membawa anak ini tinggal dulu dengan ayahnya supaya tidak terlalu jauh bolak-balik ke Kota Hilalang. Karena yang saya dengar dari mamanya, ayahnya ini tinggalnya masih dalam kota Bukit Tinggi, rasanya di daerah Pasar Atas. Nah, jadi kan tidak terlalu jauh bagi si anak dari kota Belakang Balok ke Pasar Atas daripada dari Belakang Balok ke Kota Hilalang. Ini yang terpikirkan Pak Fendi, menjalin komunikasi dengan ayah. Begitu Ya, Pak Fendi. ya, cukup bagus rencana yang akan Ibu laksanakan. Tetapi juga saya akan bertanya kepada Ibu, karena ada dua yang problem tadi, ayah dan ibu. Kemudian apa strategi yang Ibu laksanakan pendekatan kepada orang tuanya seperti ibunya lah contohnya atau ayahnya? Mhm. Kalau untuk ibunya Pak Fendi biasanya eh, kalau yang selama ini sudah dilaksanakan, saya pernah memanggil, kalau memang ini untuk keseluruhan di awal tahun kita memang sudah memanggil orang tua untuk datang ke sekolah. Kemudian kita sampaikan apa saja rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah, program-program sekolah selama 1 semester ke depan. Kemudian bagaimana perkembangan anak dari kelas 5 sampai kelas 6 itu sama ibunya sudah disampaikan. Nah, kemudian kalau untuk si ayah, karena selama ini belum pernah menjalin komunikasi, maka yang pertama tentu saya akan mengirimkan, menghubungi dulu beliau, kemudian menetapkan jadwal pertemuan, kapan kira-kira ayah ini bisa datang ke sekolah. Jika beliau sudah ada tanggapan dan respon dari beliau, mungkin saya akan langsung menyampaikan yang dihadapi oleh anak ini di sekolah, dan meminta pandangan si ayah kira-kira menurut beliau apa yang bisa beliau lakukan untuk menyelesaikan masalah anak ini. Itu Pak Dendi. Jadi Ibu,
kita untuk menghubungi orang tuanya karena ada persoalan sama anaknya. Kira-kira kapan dilaksanakan perbincangan dengan orang tua seperti ibu dan ayahnya nikah ibu laksanakan Bu? Oh, iya. Karena sudah mendapatkan pencerahan ini dari percakapan kita hari ini Pak Pendi, Iya Bu. saya akan menyegerakan secepatnya karena sekarang kan hari Jumat ya Pak Pendi ya. Oh, Mulai hari Senin nanti saya akan menghubungi, berarti sekitar 3 hari lagi saya akan menghubungi ayahnya untuk meminta menjalin komunikasi dulu karena selama ini belum pernah berkomunikasi, hubungi via telepon dulu, kemudian saya akan mengundang beliau datang ke sekolah. Insya Allah di minggu depan pertemuan ini bisa segera dilaksanakan antara pihak sekolah dengan orang tua anak ini. Begitu rencananya Pak Effendi. ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Persoalan yang Ibu hadapi itu ternyata solusinya bagaimanapun beratnya Allah SWT juga tidak sia-sia Bu. Suatu persoalan yang kita temui pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya dengar Ibu tadi akan mengadakan komunikasi sama orang tuanya, baik ayah atau ibunya dalam tempo waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan Bu, rencana yang Ibu laksanakan itu diberkati oleh Allah SWT anaknya. Kemudian Amin. tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bagi anak-anak kita yang bermasalah itu juga tercapailah hendaknya pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian juga terakhir saya tanyakan kepada Ibu, dalam persoalan yang Ibu hadapi ini, ketika Ibu telah memaparkan kepada saya, kemudian juga hasilnya telah nampak apa langkah atau rencana yang kita laksanakan, bagaimana kira-kira perasaan Ibu hari ini? Rasanya lega Pak Pendi. Semakin rasanya sudah terbayang apa ke depan yang akan dilaksanakan. Saya berterima kasih sekali Pak Pendi sudah membuka pikiran saya. Ternyata masalah yang kemarin saya rasa sangat berat, ternyata ada solusinya sebetulnya. Jadi terima kasih sekali untuk bantuan Pak Pendi. Hari ini dari percakapan kita, saya menemukan solusi yang harus saya kerjakan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh murid-murid saya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bicarakan hasilnya nanti akan sesuai dengan harapan, dan insya Allah nanti saya akan komunikasikan kembali dengan Pak Pendi, akan berbagi kembali. Sepertinya menyenangkan kalau kita berbagi apa yang sedang kita hadapi dengan orang lain sehingga semua terasa ringan. Demikian Pak Pendi. Ya Bu, ya Bu, terima kasih banyak Bu telah mengadakan kolaborasi sama saya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu Bu. Kita tutup pertemuan kita dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.